wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Puji Antoro dengan NIM 330302100097. Saya dari program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya ingin mengulas tentang bagaimana sih kualitas demokrasi di Indonesia pada zaman sekarang ini. Demokrasi di Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yang pelaksanaannya demokrasi sesuai dengan kaidah nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya bisa dikatakan masih belum sesuai dengan kaidah Pancasila dan UUD 1945 karena aspirasi rakyat masih belum terwujudkan dan semboyan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah semboyan belaka. Kenyataannya rakyat hanya dibutuhkan begitu waktu pemilihan umum tiba, pejabat yang mencalonkan diri baru berbondong-bondong mendengarkan suara rakyat serta harapan-harapan rakyat ketika pemilihan umum tiba. Biasanya para kader-kader partai politik yang mencalonkan diri tersebut menggunakan politik uang agar mendapatkan suara dari rakyat. Dan di sini saya ingin menanyakan dengan sumber saya yang bernama Kavin Muhammad. Di sini saya ingin mempertanyakan tentang bagaimana kualitas demokrasi pada masa sekarang. Menurut Mas Kavin sendiri, bagaimana demokrasi saat ini di Indonesia itu, apakah maju ataupun apakah demokrasi di Indonesia mundur atau bagaimanakah menurut Mas Kavin tersendiri? Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut pandangan saya sendiri, untuk sistem demokrasi di Indonesia, yang namanya demokrasi kan kita pasti berbicara tentang demos dan protes, yang dimana bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketika berbicara demokrasi, maka kita juga akan berbicara tentang saya akan berbicara demokrasi dalam lingkup pemilunya saja, dalam lingkup pemilu, dimana saya akan membahasnya dalam ranahnya, untuk lebih spesifiknya berbicara tentang threshold atau ambang batas pencalonan, yang dimana thresholdnya saya spesifikkan lagi untuk membahas tentang presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden, yang dimana menurut saya sistem yang ada di Indonesia atau presidensial threshold sebagaimana yang diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, yang mengatur bahwa untuk mencalonkan diri sebagai presiden harus memiliki 20% suara di parlemen. Menurut saya pribadi, ketika berbicara demokrasi dengan sistem pemilu yang demikian adanya, menurut saya itu sangat bertentangan ya, ketika kita melihat di Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan sebagai presiden melalui partai politik. Dan sebenarnya sudah ada ambang batas itu di dalam Undang-Undang Dasar kita, di mana keterpilihan itu 50+1 harusnya seperti itu. Dan memang adanya pembatasan di sini ini membuat ruang demokrasinya menjadi sempit. Calonnya menjadi sedikit gitu yang bisa dicalonkan. Seperti 2014, 2019 hanya ada dua calon secara berturut, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kan kurang lebih seperti itu. Dan memang itu bisa dikatakan juga itu sebagai alat kontrol politik. Pasal tersebut dimunculkan sebagai alat kontrol politik gitu. Dan ketika pasal itu dimunculkan juga, maka demokrasi tidak ada di Indonesia seharusnya. Karena sebenarnya saya rasa masih banyak calon-calon yang bisa muncul. Kebebasan untuk memilih calon-calon itulah yang saya bilang demokrasi. Ketika memang mereka atau pihak-pihak pemerintah beranggapan bahwa orang yang tidak bagaimana kita bisa tahu kualitas orang yang tidak memiliki kualitas orang dari partai yang tidak memiliki suara di parlemen. Namun saya juga katakan bagaimana kita bisa menjamin kualitas orang yang partai yang banyak suaranya di parlemen punya kualitas untuk duduk di presiden. Menurut saya seperti itu. Dan juga ketika berbicara tentang demokrasi, saya tidak lupa tentang kasus-kasus tindakan represif dari
pemerintahan atau dari aparat-aparat penegak hukum. Dan itu pun punya relasi kepada pemerintahan. Di mana tindakan-tindakan represif ketika ada demo mahasiswa, polisi juga represif, main pukul sana sini, padahal di sini jelas kita rakyat gitu, kita tuan di negara kita sendiri, di mana negara kita yang katanya demokrasi. Namun saya juga tidak ingin terlalu menjatuhkan demokrasi, saya juga ingin mengapresiasi pemerintah ketika pembentukan RKUHP, di mana pihak pemerintah berani datang ke acara debat yang diselenggarakan oleh waktu itu salah satu stasiun televisi yaitu Mata Najwa. Dia menyelenggarakan tentang debat terbuka antara Prof. Edi selaku Wamenkumham dengan Profesor Zainal Arifin, Prof. Uceng dari UGM. Dan menurut saya itu bentuk keterbukaan juga, bentuk keterbukaan dari pemerintah tentang pembentukan RKUHP begitu. Yang dimana setelah itu Prof. Edi pun bilang di akhir-akhir itu, kalau saya tidak salah, beliau bilang bahwa akan keliling kampus di Indonesia untuk mensosialisasikan RKUHP tersebut serta menerima masukan-masukan. Jadi menurut saya memang ada demokrasi di Indonesia memang sedang menurun. Namun dalam beberapa kesempatan juga banyak pihak-pihak yang ingin demokrasi di Indonesia tetap naik begitu. Dan juga dapat dikatakan lagi ketika kita berbicara tentang pergantian hakim Mahkamah Konstitusi, di mana pergantian hakim tersebut udah gitu aja. Baik, oke, terima kasih untuk Bisa Mas dikatakan Kevin sendiri ya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.